Paling di dia engke kedeng deui lamun musim-musim deket penghujan wah Jawa nu sadangan teh giginya tah. Tapi eta konsepna bambu. Dia tahu pakai saung pakai balai pokoknya tidur teh nyaman. Basic saya sendiri kan memang tadinya orang tua buruh di perkebunan teh. Jadi untuk penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan itu kan kurang. Nah kalau kita udah kurang mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup kan di mana aja yang bisa mencari kebutuhan hidup? Dulu sih ya apa ya, kita sebagai masyarakat awam di sini, kebanyakan kita nggak tahu tentang apa konservasi ataupun tentang pentingnya lingkungan ataupun hutan itu justru apa ya, ketidaktahuan itu sih. Jadi banyaknya Ya dari situ kita alhamdulillah kesininya udah mulai ngerti dan kita nanem. Yang tadinya kita nebangin, nanam tapi nggak ada yang nyuruh. cuman waktu itu kita 3 periode penanaman udah pada besar gagal karena ya faktor kebutuhan ekonomi masyarakat yang bisa dipungkiri. Ya, nah waktu itu kayak lahan bekas horti, terus lahan longsor ditanamin kopi oleh almarhum orang tua. Ya dari situ ternyata efektif. Bisa ngambil terus, ngebang terus. Kalau nggak ditanam, regenerasi kita seperti apa gitu kan. Nah dari situlah mulai ini berpikirnya. Nah, kopi tersendiri itu yang awal-awal mulanya yang menanam tuh almarhum bapak saya sama emak saya itu dulu di bawah, di kebun yang bawah itu bekas longsor-longsoran, ternyata efektif gitu. Efektifnya tuh satu, memang kopi itu pas di deket-deket tebing juga itu akarnya itu kan kayak karpet, dia itu seolah ngikat tanah. Yang bekas longsor juga dia ketahan juga, dan memang kopi juga punya akar pancer juga, dia juga bisa besar kayak gitu kan. Ngalah ya, ngalai. Selain manfaat itu, waktu itu kenapa kita lebih mengarah ke kopi? Karena waktu itu di situ ada beberapa pohon endemik yang bagus, potensi buat kayu bakar misalnya, atau misalnya buat kandang. Tapi ternyata kok orang nggak mau ngambil gitu. Nah itu yang menjadi tanda tanya kita gitu. Kayak dengan konsep-konsep seperti ini kan, kita nanam kopi di bawah tegakan, dan tegakan-tegakan pohon-pohon ini nggak ada karena lagi ada yang ngambil. Siapapun akan berurusan bukan dengan petugas, tetapi akan berurusan langsung dengan para petani. Kita sela-sela kopi kita mau ditanemin strawberry. Ya kalau respon masyarakat atau teman-teman sih pada waktu itu kita sendiri juga apa ya, bisa bilang jengkel ya, jengkel kadang-kala ya mau apa dikata apa juga ya kita nggak bisa waktu itu, karena waktu awal-awal kita penanaman ataupun awal-awal panen itu Yang dari dianggap konyol hingga disebut pahlawan kesiangan itu selalu ada gitu kan. Kok kayak udah kayak berlebih tenaga, sedangkan keadaan sendiri pas-pasan gitu kan, keadaan ekonomi. Ya tapi nggak didengarin, yang penting nanam. Dan waktu itu cita-citanya nanam kopi cuma daripada kita pengen ngopi beli, mending nanam gitu kan. Tadinya cuma niatan untuk diminum sendiri, bukan untuk dijual. Ini lebih ke hari Minggu kan? Hari Minggu ya? Saya di bawah. orang sini memang benar-benar awam, nggak tahu sama sekali. Dan kalau kopi itu panennya kapan, lama, yang tahunya dia lama, jualnya kemana, itu salah satunya ya jadi pertimbangan mereka juga waktu itu. Ya hal-hal seperti itu ya kadang-kadang kita ngajak, tapi yang diajak itu kalau kayak malah apa
Untuk nanam kopi kapan sih hasilnya? Memang kalau kopi ini kan lama ya, sekitar 3 tahun baru menghasilkan. Katanya banyak yang bilang keburu mati, ya, apa kayak sia-sia apa gimana gitu ya. Intinya kayak pada ngetawain. Pokoknya kalau digigit udah ini rasa kering baru. Ya saya juga nggak, sama adik saya juga nggak bisa nggak bisa mengharuskan, nggak bisa. Cuman kita dari sedikit-sedikit kita gimana coba untuk melakukan aksi dan mereka bisa mengikuti kayak gitu. Jadi minimal kita itu sebagai ngajak atau nyontoin mereka lah kalau bahasa ininya. Saya bilang adik saya, Jom, kalau ngajak teman jangan saat ini. Ini belum tepat waktunya. Nanti suatu saat kita mulai berhasil, kita panen. Saya yakin dengan saya yakin-yakinnya. Sejengkal lahan yang udah tinggal semak belukar ini, sejengkal lahan juga buat rebutan, benar nggak salah. Ya, dan ternyata alhamdulillah kopi yang nggak disangka-sangka waktu itu cuma kebunnya sedikit, itu menjuarai kopi nasional, mengalahkan 165 penghasil kopi terbaik se-Indonesia. Dan salah satunya ya dari situ 2016 kita dapat juara 1 baru dikenal publik. Dan kesini banyak permintaan kopi. Dan akhirnya masyarakat sekitar baru melirik, oh ternyata budidaya kopi itu menguntungkan gitu kan. Dari 2007 itu setelah terbentuk PKS perjanjian kerjasama dengan kehutanan yang waktu dulu itu masih PHBM, pemberdayaan hutan bersama masyarakat, kita hanya cuma berempat. Orang tua saya berdua, saya sama adik saya. Jadi kalau sekarang udah 2007 ke sini, 17 ke sini, itu memang udah banyak orang yang mulai ngikut nanam kopi 2018, semakin banyak. Yang tadinya cuma berempat, itu sekitar 11 tahun yang memang kita harus menunjukkannya, ternyata alhamdulillah berhasil. Kalau dulu tahun 2015-an itu ada bantuan bibit pun ditendangin. Nah sekarang mereka itu masyarakat udah ngambilin petetan-petetan kopi yang istilahnya kongkoak gitu kan. Yang kopi jatuh terus tumbuh gitu. Nah sekarang mereka pada mengutin untuk ditanam sendiri. Yang tadinya nggak ada respon sama sekali, sekarang kebalikannya. Nanam kopi itu benar-benar masih nyuri-nyuri di pinggir hutan. Kita nggak masih ketakutan waktu itu dengan salah satunya perhutani. Bahkan kalau dulu itu perhutani kalau patroli tiap hari, hampir tiap hari ada terus kalau dulu. Tapi fakta lapangan, kerusakan hutan dulu lebih parah daripada sekarang. Kalau sekarang sih dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat dia punya ini juga siapa? Dia sendiri harus ikut melestarikan atau menjaga alam. Tapi dah kutuhnya beda bang. Ya bisnis mah ya bisnis. Kayak ibu bisa akan jawabnya. Kopi kan pohon peneduh, dia perlu pohon peneduh. Makanya hutan-hutan yang tadinya jarang banget udah nggak ada pohon-pohon kerasnya, kita juga ditanamin lagi. Nah makanya beda konsep. Kalau kita misalnya ngejar produksi, itu penjarangan hutan. Berapa persen sinar matahari itu masuk. Ya untuk produktivitas memang bagus, untuk cita rasa kurang. Dan memang kuantitas segala macam di sini nggak bisa ngejar kuantitas ke daerah-daerah lain. Makanya pernah waktu itu juga kita ada reuni di Bandung. Kita ngejar kuantitas. Kita nggak bisa, kita angkat tangan waktu itu. Nah sekarang dengan kuantitas yang banyak tapi harga rendah, dengan kualitas yang bagus kita harga tinggi, kan sama aja. Nah dari sana mereka udah mengerti. Karena apa? Kami berada di puncak Hulu Das Ciliwung. Jangankan benar-benar kita
kayak daerah Bandung yang bisa mengejar kuantitas itu nggak bisa, karena di puncak itu benar-benar apa ya, riskan, benar-benar booming apabila ada kerusakan yang menimbulkan banjir bandang segala macam. Kalau kopi di sini itu bedanya bukan kebun kopi tapi hutan kopi. Kita nanam kopi di hutan. Jadi mempertahankan hutan dan menanam kopi di bawahnya. Yang tepat kalau di sini yaitu kopi untuk konservasi. Yang kita lakukan kopi konservasi.